Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang orang-orang yang akan mendapat naungan di padang mahsyar. Suatu padang yang Allah siapkan ya untuk mengumpulkan seluruh manusia. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah seluruh ya manusia dari yang awal sampai yang akhir semuanya akan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan. Ya, hari tersebut adalah hari yang sangat dahsyat ya. Pada hari tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan matahari dalam jarak 1 mil. Rasulullah SAW bersabda, "Tuduna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi." Bahwasanya matahari diturunkan pada hari kiamat didekatkan kepada manusia. Hatta takuna minhum kamiqdari mil, sampai ukurannya cuma jarak 1 mil. Qala Sulaim bin Amir, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil amma safatal ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ain." Saya tidak tahu yang dimaksud oleh Nabi dengan al-mil adalah jarak al-mil yang sekitar 1,7 atau 1,8 kilo, atau ke al-mil adalah alat yang digunakan untuk bercela. Fa yakunu an-nasu ala qadri a'malihim. Ketika matahari sangat dekat, maka manusia kondisinya sesuai dengan kadar amalan mereka fil araq, dalam masalah keringat. Keringat yang bercucuran dari tubuh mereka berdasarkan amal mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Di antara mereka ada yang amalnya kurang sehingga kemudian keringatnya sampai pada kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqawayhi. Dan di antaranya ada yang keringatnya sampai pada pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fih. Lantas Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada mulutnya. Maka semakin seorang amalannya semakin sedikit, maka kondisi dia bersama keringat semakin parah, semakin menenggelamkan dia. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya kondisi manusia sangat padat. Panas dari atas, matahari yang begitu dekat, dan sesaknya manusia dikumpulkan pada hari tersebut. Sampai sebagian ulama mengatakan manusia tidak punya tempat kecuali tempat berdirinya pada hari tersebut. Hari tersebut disebut juga dengan Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Di antara tafsiran Yaumul Qiyamah yaitu manusia ya akan berdiri dan tidak ada yang duduk. Tidak ada yang berbaring. Semuanya berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertanggungjawaban atas seluruh amalan mereka. Dan kita semua akan berada di situ. Kita semua akan berada di situ. Saya dan para dokter sekalian, para hadirin, para hadirat, semuanya akan ada pada hari tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang berbahagia pada hari tersebut. Di saat manusia dalam kondisi sangat kepanasan dari arah atas, demikian juga mereka yang sesak, panas dengan keringat yang bercucuran, dengan dempet-dempet. Ada orang-orang yang bahagia di mana mereka dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah." 7 golongan yang Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan tersebut al-imamu al-adil. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan terpandang dan cantik jelita, faqala inni akhafullah. Maka dia berkata, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang keenam itu seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya lantas dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynah. Seorang yang terakhir, yang ketujuh adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian, maka kedua matanya berlinang air mata. Inilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 7 orang yang berbahagia yang Allah naungi pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, dan juga Al-Imam Muslim, dan para ulama perhatian terhadap orang-orang ini ya. Karena datang dalam hadis-hadis yang lain ternyata bukan cuma 7, ada kelompok-kelompok yang lain juga yang ditambahkan selain 7 ini. Tapi 7 inilah yang spesial. Ya, 7 ini yang spesial Rasulullah SAW sebutkan secara khusus, sab'atun, 7 golongan. Dalam riwayat-riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan juga ada golongan-golongan lain selain 7 ini. Oleh karenanya para ulama menulis tentang buku-buku berkaitan dengan siapakah golongan-golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar memiliki buku judulnya Ma'rifatul Khisal Al-Musilah ila Dhilal, mengenal perkara-perkara yang bisa mengantarkan orang menuju pada naungan Allah pada hari kiamat kelak. Demikian juga kitab At-Tamhid Al-Farsh fi Al-Khisal Al-Mujibah ila Dhilal Al-Arsh ila Al-Dhilal Al-Arshi karangan As-Suyuti. Baik, apa yang dimaksud dengan naungan Allah? Maka ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya adalah naungan arsy Allah sebagaimana dalam riwayat yang lain. Ya, fi dhilli arsyihi, yaitu di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan dimaksud dengan naungan Allah adalah naungan yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan untuk menaungi orang-orang spesial tersebut. Bukan maksudnya naungan zat Allah, bukan, tetapi adalah naungan yang Allah ciptakan. Ya, dan ini adalah naungan yang spesial, ya, yang melindungi orang-orang yang spesial tersebut pada hari yang sangat dahsyat. Kita akan jelaskan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, orang-orang yang berbahagia pada hari kiamat tersebut. Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil, ya. Dan ini adalah orang yang pertama yang Nabi SAW sebutkan di antara 7 golongan tersebut. Dan dia adalah orang yang paling spesial. Bahkan sebagian ulama mengatakan dialah yang terbaik di antara 7 golongan tersebut. Ya, dia yang terbaik di antara 7 golongan tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena imam yang adil memiliki pahala yang sangat besar. Ketika dia adil, maka yang merasakan keadilannya banyak orang. Kita bayangkan bagaimana jika seorang kepala negara bersikap adil, mengeluarkan aturan-aturan atau undang-undang yang adil, maka banyak rakyat yang akan merasakan kebahagiaan dari keputusan-keputusannya. Demikian juga raja misalnya, ya. Dan juga berlaku pada pimpinan-pimpinan yang di bawahnya. Contohnya seorang gubernur misalnya, atau seorang bupati, atau wali kota, atau bahkan para ulama mengatakan yang wilayahnya kecil, ya, kekuasaannya kecil, seperti mungkin camat, mungkin lurah, ya, bahkan Pak RT mungkin, ya. Intinya semakin dia memiliki wilayah yang luas dan dia semakin adil, maka dia adalah orang yang paling berbahagia pada hari tersebut.
Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Fa idza ijtahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasabil imkan kana min afdhali ahli zamanihi wa kana min afdhalil mujahidin fi sabilillah." Jika seorang penguasa bersungguh-sungguh berijtihad untuk memperbaiki agama masyarakat, memperbaiki agama masyarakat, wa dunyahum, dan juga memperbaiki dunia mereka. Jadi dia bersungguh-sungguh bagaimana rakyat ini agamanya baik dan bagaimana ekonomi mereka baik, dunia mereka juga baik. Bihasabil imkan, semaksimal dia yang mungkin bisa dia lakukan, tidak harus berhasil. Yang penting dia berusaha dengan semaksimal mungkin. Yang Allah berikan dia kemampuan untuk melakukan demikian, ya, semaksimal mungkin. Bihasabil imkan kana min afdhali ahli zamanihi, maka adalah orang terbaik di zamannya. Orang terbaik di zamannya. Wa kana min afdhalil mujahidin, dan dia adalah mujahid terbaik di zamannya. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Karenanya kita tahu Rasulullah SAW bersabda, ya, habbul a'mal ila Allah. Sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Dan terlalu banyak dalam Al-Qur'an Allah memuji orang-orang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju pada ampunan Allah dan kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa, itu orang yang berinfak dalam kondisi lapang, mereka berinfak, dalam kondisi sulit juga mereka berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang meredam kemarahan. Wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan orang-orang menzaliminya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Maksudnya mereka berbuat baik kepada selain mereka, kepada masyarakat. Ini padahal ruang lingkup mereka cuma sedikit, hanya berbuat baik mungkin ke sedikit orang, tapi Allah memuji mereka. Mungkin dia hanya memaafkan beberapa orang yang menzaliminya, Allah sudah memuji orang-orang ini. Bahkan Allah menyatakan mereka penghuni surga. Bagaimana lagi dengan seorang pemimpin yang adil, yang dia berbuat baik kepada mungkin jutaan manusia, dengan kepemimpinannya, dengan perjuangannya, dengan jihadnya, ya, maka dia adalah afdhalul mujahidin fi sabilillah. Kata Ibnu Taimiyah, adalah orang yang mujahid terbaik di zamannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya motivasi kepada para pejabat, ya, para penguasa untuk mencari naungan Allah dengan berbuat sebaik-baiknya, menjadi pemimpin yang terbaik untuk rakyat. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Berusaha, berijtihad, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa memberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya. Oleh karenanya, ketika seorang, justru sebaliknya, seorang penguasa yang berbuat zalim kepada masyarakat, maka dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Kalau ada orang mencuri, satu orang, paling dia mencuri, yang menurut dia pada hari kiamat orang yang dia curi tersebut. Ya. Kalau dia mukul orang, mungkin mukul 3 orang, 5 orang itu akan menuntut dia pada hari kiamat. Perkaranya sepele, dia berhadapan dengan 5 orang, itu pun sudah berat. Bagaimana kalau dia menzalimi sampai ratusan ribu orang? Bagaimana kalau dia menzalimi jutaan orang? Dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Yang nuntut dia sangat banyak. Dia akan binasa pada hari tersebut. Allah mengatakan, Anal Malik, aina mulukul ard? Aku adalah raja, Malik Yaumiddin, raja penguasa hari pembalasan. Mana raja-raja dunia? Kalau mereka berbuat zalim, mereka akan binasa. Tapi kalau mereka adil, mereka adalah orang yang terbaik, ya. Bahkan 7 golongan. Yang terbaik adalah golongan yang pertama ini, imam yang adil. Tadi sudah kita sebutkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya cakupan kepemimpinan tidak harus raja atau penguasa. Terkadang dalam cakupan kecil masing-masing berjuang dengan kekuasaan yang dia miliki, wilayah yang dia kuasai. Makanya mencakup juga gubernur, bupati, wali kota, lurah, dan selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, Innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Sungguhnya orang yang berbuat adil di sisi Allah
pada hari kiamat akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan siapa mereka orang-orang adil ini yang akan dimuliakan di atas mimbar-mimbar yang Allah buat dari cahaya. Mereka dimuliakan, dilihat oleh orang, dijadikan tersohor oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang adil dalam keputusan-keputusan mereka. Wa ahlihim, berbuat adil kepada keluarga mereka, wa mawulu, dan berbuat adil kepada perkara yang mereka apa saja yang ada di bawah urusan mereka. Jadi ini golongan pertama yang dimuliakan oleh Allah, dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Di saat orang-orang dalam kondisi sedang kepanasan, di bawah terik yang sangat panas, maka dia dalam kondisi tentram, teduh, karena berada di bawah naungan spesial, bukan naungan sembarangan, naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang naungan yang Allah ciptakan untuk menjadikan dia teduh pada hari tersebut. Golongan yang kedua yang mulia pada hari tersebut, yang juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, syabun nasya'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih kata pemuda karena berat bagi seorang pemuda untuk bisa istiqamah, untuk bisa taat kepada Allah. Ya, zaman dahulu sulit, apalagi zaman sekarang. Yang kita tahu bahwasanya sekarang zaman di mana semua maksiat mudah diakses. Kalau zaman dahulu orang bersendirian dalam kamar, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Asal dia tidak keluar rumah, dia selamat. Tapi zaman sekarang, ya, dia dalam rumah dia bisa melakukan justru lebih parah daripada kalau dia di luar rumah. Tatkala dia bersendirian, selama gadget masih ada di tangannya, ya, maka dia bisa berfantasi, dia bisa berkelana kemana saja yang dia kehendaki. Oleh karenanya, jika ada seorang pemuda yang ternyata di zaman yang penuh fitnah seperti ini, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harusnya wajar jika dia berhura-hura, jika dia berfoya-foya sebagaimana pemuda-pemuda yang lainnya. Wajar, namanya masih muda, masih remaja, saatnya bersenang-senang, saatnya berjalan-jalan sana kemari, ya. Biasa anak muda. Tapi ternyata dia memilih jalan yang lain. Dia memilih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia untuk bertakwa kepada Allah. Banyak hal yang mungkin bisa dia kerjakan tapi dia tinggalkan, sehingga dia rajin ke masjid, sehingga dia rajin baca Al-Qur'an, sehingga dia rajin ikut pengajian, sehingga dia fokus berbakti kepada orang tuanya. Maka ini adalah seorang yang istimewa, ya, pemuda yang istimewa. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sekelompok pemuda contohnya seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang jumlahnya 7 orang, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu." Mereka adalah anak pemuda, adalah 7 orang pemuda yang beriman, ya. Fityah kata Allah Subhanahu wa taala, anak muda. Bayangkan mereka hidup di suatu zaman yang seluruh negeri dalam kondisi kufur kepada Allah, seluruhnya. Cuma mereka bertujuh, dan mereka disebut dalam sejarah adalah anak-anak pejabat. Mereka anak-anak penguasa, sehingga mereka harus menanggalkan kemewahan yang biasa mereka pakai demi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ditekan, akhirnya Allah mengatakan fa'wu ilal kahfi, pergilah kalian ke goa untuk sembunyi, meninggalkan segala kemewahan dunia, ya, karena mereka akan ditangkap, akan dibunuh. Mereka kabur. Mereka anak muda. Anak muda. Oleh karenanya ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini, beliau menyebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW berdakwah, yang banyak beriman adalah anak muda. Makanya Allah juga sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Zulaikha dan dia masih muda. Dan dia masih muda, yang di mana syahwatnya bergelora, yang di mana lagi rasa keingintahuannya besar. Namanya anak muda, ingin mencoba. Justru Nabi Yusuf alaihissalam di saat masih muda tersebut digoda oleh wanita sangat cantik Zulaikha dan dia bisa selamat. Ya. Oleh karenanya, kalau ada anak muda di zaman sekarang kemudian taat kepada Allah, menundukkan pandangan, ya, tidak asal sembarang berbicara dengan wanita, berbakti kepada orang tua, saya bilang dia adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kelompok yang berbahagia, yang dia di masa mudanya seperti ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana pemuda yang biasanya yang berhura-hura, yang menghabiskan waktu berjalan sana kemari tanpa ada manfaat dan faedah.
Alhamdulillah kita bahagia sekarang, banyak anak muda ya yang mulai berhijrah, kenal ngaji, alhamdulillah ya. Dan semoga Bapak juga, para dokter juga pernah muda, mudah-mudahan waktu mudanya juga luar biasa. Semoga kita semua termasuk dari golongan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, saya mau bilang Bapak, Pak Dokter kayaknya memang masih muda sekarang ya, belum tua ya. Mungkin sekarang masih muda ya, sudahlah. Waktu lebih muda dulu ya. Nanti saya bilang sekarang yang dulu masih muda kayaknya sekarang sudah tua ya. Enggak, Pak Dokter juga masih muda meskipun lebih muda saya ya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yaitu seorang yang hatinya rindu ke masjid. Mu'allak, hatinya kayaknya tergantung di masjid. Meskipun jasadnya pergi kemana-mana, seakan-akan jantungnya dia simpan di masjid. Seakan-akan jantungnya di masjid. Nah, dia rindu selalu ingin ke masjid. Kalau bukan karena ada kewajiban-kewajiban yang lain, dia akan terus ke masjid. Tapi kita tahu manusia diciptakan ya, makhluk sosial dan punya interaksi, punya tanggung jawab yang banyak. Maka harus keluar mencari nafkah, mungkin keluar untuk ilmu, mungkin harus banyak pekerjaan, mungkin harus berbakti kepada orang tua. Tetapi meskipun dia kemana kemari, kesana kemari, hatinya tergantung di masjid. Ini yang dimaksud dengan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak mengajarkan seorang di masjid melulu, tidak. Ya, dia beraktivitas, silakan keluar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Allah memuji dalam surat An-Nur tentang sekelompok orang, kata Allah rijalun la tulhihim tijarah, yaitu orang-orang yang mereka berdagang, mereka berinteraksi, tetapi perdagangan tersebut dan interaksi tersebut, transaksi tersebut tidak membuat mereka lalai untuk salat. Inilah orang yang hebat. Allah tidak sedang berbicara orang yang di masjid melulu, tidak. Tapi yang mereka bekerja, tapi mereka tidak lalai untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari hadis ini, seorang yang rindu ke masjid. Sehingga kalau dia melangkahkan kaki ke masjid, bukan karena malas, bukan karena terpaksa, bukan karena, aduh, ini masjid wajib, kalau enggak saya berdosa. Enggak, tapi dia memang ringan, kakinya ringan, langkah menuju ke masjid. Dia pergi ke masjid dengan berseri-seri hatinya. Bukan terpaksa. Aduh, seandainya hujan dia senang banget, hujan, wah enggak ke masjid, alhamdulillah, hujan senang. Ya, karena ada uzur tidak ke masjid. Bukan seperti itu, tapi dia memang rindu ke masjid. Ya. Ingin ke masjid, hatinya selalu ingin ke masjid. Ya, kita bisa menilai diri kita. Kalau selama ini hati kita memang rindu ke masjid, salat kayaknya kurang sreg, kecuali ini bicara laki-laki ya, tentang laki-laki. Kalau salat rasanya kurang sreg kalau tidak di masjid, maka mudah-mudahan termasuk dari golongan ini ya. Baik, yang keempat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Sebagian ulama mengatakan saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Ini amalan yang paling termudah di antara 7 amalan tersebut. Ya. Imam yang adil tidak gampang, super sulit. Ya. Kemudian anak muda, kemudian taat kepada Allah bukan gampang, sulit, godaan banyak. Yang berikutnya hati selalu rindu ke masjid juga tidak mudah. Banyak perkara dunia yang buat kita kalau bisa enggak usah ke masjid. Betapa banyak orang lagi transaksi kemudian ada azan, dia merasa azan mengganggu dia. Dia lagi rapat, dia merasa azan mengganggu dia merasa terganggu. Ya. Kalau bisa dia jamak salat, dia jamak salat. Dia merasa terganggu ya. Tidak gampang. Kemudian yang kelima, seorang lelaki digoda oleh perempuan cantik jelita, kemudian kaya raya, kemudian dia bilang saya takut kepada Allah, lebih sulit lagi. Yang keenam, seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan amalan solehnya sampai orang-orang tidak ada yang tahu. Yang ketujuh adalah orang yang bersendirian kemudian menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amalan sulit, yang paling mudah ini kata sebagian ulama. Di antara rahmat Allah, Allah menjadikan salah satu amalan yang mudah dilakukan, tetapi termasuk dari orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia, dan ini mudah. Ketemu kawan, kita berteman dengan dia, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia orang kaya, tidak, tapi kita sama-sama ngaji. Sama-sama ngaji, sama-sama mikirin dakwah, ya, sama-sama nyambung bicara masalah agama, sama-sama risau tentang bagaimana Islam, bagaimana perkembangan Islam di tanah air, ya, bagaimana bisa mencerdaskan umat Islam, ya. Bagaimana bisa ya memikirkan bagaimana ya
akhirat, sama-sama berorientasinya adalah akhirat. Ini teman-teman seperti ini. Ya, kalau kita dapatkan, pegang erat-erat. Tidak mudah kita mencari persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau persahabatan karena dunia banyak. Persahabatan karena sama-sama hobi banyak. Sama-sama hobi bola jadi sahabat. Ya, sama-sama suka yang menonton bioskop ya, sama suka ke diskotik ada sahabatnya banyak. Ya. Sahabat karena sama-sama profesi juga banyak. Sama-sama petani, sama-sama pekebun, sama-sama peternak, misalnya sama-sama dokter, sama-sama pedagang ya, bisa ya. Tapi yang Rasulullah bicarakan bukan ini. Rasulullah yang bicara adalah persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan karena dunia adalah hal yang wajar yang para sahabat dahulu mereka sudah mengenal sebelum datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bersahabat karena sama-sama tinggal satu kota, karena sama-sama satu kabilah, karena sama-sama tinggal di Madinah misalnya, sama-sama pedagang mereka bersahabat. Tapi tiba-tiba datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu persahabatan yang baru, persahabatan karena Allah. Ini yang mereka baru dengar, ada persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya dia bersahabat bukan karena dunia. Nah, persahabatan yang karena Allah ini ya, jika terjadi permasalahan tidak mudah retak, tidak mudah berpisah. Dia tahu bahwasanya temannya tidaklah sempurna, sebagaimana dirinya tidak sempurna. Kalau dia bersahabat karena Allah, dia tahu bahwasanya konsekuensi persahabatan dia maafkan saudaranya. Tidak sebagaimana relasi yang terjadi banyak, terutama ibu-ibu, ya, tadinya dekat begitu bertengkar, kemudian seperti dua mata magnet yang tidak kutub mata tidak pernah ketemu. Ya. Kadang malah marah-marahan, kadang tadinya padahal jalan bareng-bareng tiba-tiba bertengkar. Ini menunjukkan persahabatan mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala, persahabatan karena duniawi, karena syahwat, karena sekedar kelezatan berteman. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang yang berteman bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, orientasi sama-sama akhirat. Berbicara sama akhirat, dunia ya ada masing-masing punya urusan dunia, tapi mereka bersahabat karena memikirkan akhirat. Contoh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mengalami perdebatan dalam beberapa kali kejadian ya. Sampai pernah Umar mengangkat suara, Abu Bakar angkat suara. Tapi apakah mereka kemudian ribut setelah itu? Tidak. Mereka saling memaafkan, mereka dekat lagi karena mereka tahu persahabatan karena Allah berkonsekuensi untuk saling memaafkan. Kemudian mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan berpisah karena Allah yaitu pertama, mereka bertemu karena Allah dalam majelis mereka, dan ketika mereka berpisah dari majelis, masih dalam kondisi saling mencintai karena Allah. Jadi mereka berpisah masih saling mencintai karena Allah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, mereka terus bersahabat sampai mereka meninggal dunia, ya, dan mereka tidak terpisah kecuali salah satu meninggal dunia dalam kondisi saling mencintai karena Allah. Persahabatan yang langgeng sampai meninggal. Yang ketiga, berpisah karena Allah dengan tafsiran satunya ternyata mulai menyimpang, ya, punya pemikiran yang menyimpang atau menyeru kepada kemaksiatan, maka dia harus berpisah. Tidak bisa kita lanjutkan lagi persahabatan kita karena engkau melakukan kemungkaran dan saya tidak mungkin bersahabat dengan orang yang selalu melakukan kemungkaran. Maka dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang berikutnya, yang keempat, maksudnya berpisah karena Allah itu masing-masing harus punya ibadah tersendiri. Dia ketemu, bersahabat, bercengkerama, asik kita ngobrol sama kawan. Tapi ada saatnya saya harus pulang. Kalau kita ngobrol terus, kapan kau baca Quran, kapan saya baca Quran. Kapan kau salat malam, kapan saya salat malam. Ya. Kapan kau bisa berbakti sama orang tua kalau kita ngobrol terus. Ini juga peringatan kepada kawan-kawan bersahabat, jangan berlebihan. Ketemu ngobrol tiap hari. Ya. Kapan kita mau punya ibadah sendiri dengan Allah, antara hablum minallah, punya hubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik. Kita bersahabat karena Allah, ada waktunya, ada aturannya. Banyak kewajiban yang harus kita kerjakan, banyak hak yang harus kita tunaikan. Di antaranya kita berusaha untuk bisa berkhulwat, berdua-duaan dengan Allah dengan ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kelima, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita. Dan wanita ini bukan sembarang wanita, bukan wanita murahan, ini wanita dzatu mansibin wa jamalin, terpandang, kaya raya. Dia memiliki kedudukan. Apakah dengan hartanya, apakah dengan harkatnya, ya. Wa jamal, dan kemudian cantik jelita. Wanita mana yang dicari oleh lelaki? Cantik dan kaya raya. Ya. Betapa banyak lelaki terfitnah, tergoda dengan wanita yang kaya raya meskipun enggak cantik. Enggak cantik enggak apa-apa, yang penting kaya raya.
di servis sana sini, di traktir sana sini, orang banyak yang berguguran, ya. Demikian juga betapa banyak lelaki terfitnah dengan wanita meskipun miskin tapi cantik. Enggak ada urusan mau miskin, super miskin tapi cantik jelita terfitnah. Bagaimana lagi dengan wanita yang menggabungkan keduanya, sudah cantik jelita dan kaya raya. Betapa banyak lelaki bangga punya pacar orang kaya meskipun itu ceweknya enggak cantik, tapi kaya raya, dia bangga. Ya, sebagaimana betapa banyak lelaki bangga punya cewek cantik meskipun miskin, meskipun dari orang jalanan, meskipun dari keluarga miskin. Bagaimana lagi jika tergabung keduanya, kaya raya dan cantik jelita. Siapa yang bisa kuat digoda oleh wanita seperti ini? Ya. Mungkin kondisi seperti ini tidak bisa dialami oleh semua orang. Mungkin kita tidak pernah digoda wanita seperti ini. Mungkin digoda sama wanita setengah cantik, setengah kaya. Tapi kalau cantik, kaya raya yang godain kita, ngapain dia godain kita? Mungkin dia godain lebih baik daripada kita, ya. Tapi saya bicara tentang kondisi seorang pemuda yang luar biasa, ya. Seorang lelaki lah, bukan muda. Seorang lelaki digoda wanita yang seperti ini, cantik dan kaya raya. Diajak untuk melakukan kemaksiatan, dengan tegarnya dia berkata, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dia ucapkan dalam dirinya, dia ingatkan dirinya, saya takut kepada Allah. Ada yang mengatakan dia ucapkan kepada wanita tersebut, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah agar wanita tersebut menjadi jera dan tidak lagi menggodanya. Tidak lagi menggodanya. Ya, sebagian orang subhanallah diganggu oleh perempuan lewat WhatsApp-nya, lewat Facebook-nya, ya. Sudah tergoda, disimpan-simpan fotonya, di murojaah tiap malam, ya Allah. Saya bilang ada sebagian orang, "Ustaz ini gimana?" Udah hapus. Saya bilang, "Kamu hapus." Gimana itu, enggak boleh itu. Tidak halal untuk, ya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya fitnah paling besar bagi lelaki adalah fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi para lelaki seperti fitnah wanita. Contohnya tentang ini seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang meninggalkan Zulaikha karena takut kepada Allah Subhanahu, bahkan dia kabur. Yusuf kabur dari lokasi. Maka seorang jangan pernah pede, jangan merasa saya imannya kuat, digoda wanita enggak apa-apa, mungkin sekarang enggak apa-apa, besok enggak apa-apa, lusa mungkin tergoda. Kita enggak tahu kapan titik iman kita aja lagi turun. Maka seorang kalau mulai digoda dengan wanita, mumpung imannya lagi kuat, dia segera memutuskan segala sarana yang bisa mendekatkan dia dengan hubungan yang haram tersebut. Jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba, banyak kejadian. Ya, kalau sudah fitnah wanita tidak ada mau sudah ngaji, mau ustadz, bukan ustadz, semuanya bisa tergoda. Semuanya bisa tergoda, ya. Karena itulah fitnah lelaki. Itulah fitnah lelaki. Fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki, fitnah wanita. Maka jangan coba-coba kita membuka jalur-jalur yang haram dengan wanita yang tidak halal bagi kita. Taib yang berikutnya yang keenam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu man tunfiqu yaminuhu." Seorang bersedekah dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah ibarat yang Rasulullah bikin sangat indah. Rasulullah mengatakan tangan kanan, tangan kiri. Kita tahu kedua tangan ini saling dekat dan teman dekat. Kita nyetir dua tangan, naik sepeda dua tangan, angkat barang dua tangan, ya. Semua kegiatan tangan kanan selalu didampingi oleh tangan kiri. Rata-rata seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri selalu tahu karena teman sejoli. Dekat. Dan dia adalah bagian dari seorang manusia, ini bagian tubuhnya sendiri. Namun Nabi menjelaskan tentang bagaimana orang ini benar-benar menyembunyikan amal solehnya. Sampai-sampai bagian tubuhnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh bagian tubuh yang lain. Ini pendekatan yang luar biasa dari Nabi SAW. Ya. Bagaimana teman sejolinya yang sangat dekat tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Menunjukkan dia menyembunyikan dengan luar biasa. Dengan berusaha untuk menyembunyikan. Itu kebiasaan para ulama dahulu. Para salafus saleh. Mereka berjuang, bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Kalau kita baca kisah-kisah mereka luar biasa. Ya. Mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka tidak merasa bahwasanya mereka pasti ikhlas. Mereka tidak pede dengan keimanan mereka. Mau menampakkan amal soleh mereka, saya ikhlas, so tenang saja. Enggak, mereka tidak demikian. Kita bicara tentang para salaf, ya, para ulama dahulu. Ya, di antara mereka yang ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tutup wajahnya, tidak mau kelihatan. Akhirnya ada yang tahu ketika tertiup angin, orang, oh ternyata si fulan. Ketahuan. Ya. Dia di antara mereka seperti siapa? Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain, ya, bin Ali bin Abi Thalib, Zainal Abidin.
yang dia malam hari selalu mengangkat gandum untuk diberikan kepada fakir miskin. Bahkan dia tidak suruh budaknya. Dia ngangkat sendiri. Dia ingin punya ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat sendiri. Dia letakkan di depan pintu orang-orang miskin. Sampai akhirnya ketahuannya bagaimana? Ketika dia meninggal, tidak ada lagi yang ngantar. Ternyata dilihat badannya ada bekas hitam, ternyata dia yang sering ngangkat sendirian. Bagaimana usaha dia untuk menyembunyikan amal soleh sampai kalau dia mau perintahkan budak bisa kamu taruh bagi-bagi jam 3 malam ya, tapi dia tidak mau. Dia ingin menyembunyikan amal soleh dia ya. Dan kalau kita baca luar biasa. Ada sebagian salaf yang dia puasa ya, tidak, bahkan istrinya pun tidak tahu. Bahkan istrinya pun tidak tahu. Kalau pagi-pagi dia minta dibawakan makanan, istrinya pikir dia mau makan pagi. Breakfast. Kemudian dia pergi, ternyata dia kasih fakir miskin. Ketika dia pulang, dia minta makan malam. Istrinya kira pengen makan malam, ternyata makan berbuka. Dan itu dijalani bertahun-tahun, istrinya tidak tahu. Artinya bagaimana dia berusaha menyembuhkan amal solehnya. Kalau Anda ingin dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, usahakan punya amal soleh yang Anda sembunyikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal tersembunyi, maka lakukanlah. Latih diri kita bahagia kalau enggak ada yang tahu kecuali Allah. Mulailah kita latih satu persatu. Kita bukan bicara yang khayalan. Ya. Semua kita manusiawi, suka dipuji. Semua kita manusiawi, ingin amal kita semua orang tahu. Kalau bisa kita share semua amal soleh kita, berbakti sama orang tua kita share, berbuat baik sama istri kita share, ya, bersedekah kita share, umroh share, haji share, semuanya kita share. Kalau bisa semua itu manusiawi. Maka Anda harus melawan hawa nafsu Anda yang ingin pamer dengan amal soleh yang Anda lakukan. Latih satu persatu. Latihan. Mulailah berbuat amal soleh. Coba ini saya mau diam, saya mau sembunyikan, tidak ada yang boleh tahu. Latih. Kemudian latihlah untuk bahagia ketika Anda bilang, ya Allah, hanya Engkau yang tahu ya Allah. Hanya Engkau yang tahu. Tidak ada yang tahu ya Allah. Hanya Engkau yang tahu. Jadikanlah ini penyelamatku pada hari kiamat kelak. Jadikanlah ini sebagai sebab aku dinaungi oleh Engkau pada naunganmu pada hari kiamat kelak. Latih. Kalau Anda enggak berlatih, enggak bisa. Harus latihan. Para salaf dulu mereka berusaha. Sementara yang bikin fitnah sekarang adalah medsos. Orang share semua amal soleh dia. Coba kita tanyakan pada diri kita, amal soleh mana kita yang kita lakukan yang tidak kita, yang orang lain tidak tahu. Coba. Anda tanya, kita saya tidak bilang Anda, saya bilang kita. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Mana amal soleh kita yang tahu hanya Allah? Coba cek. Adakah satu atau dua? Atau semua yang kita lakukan, semua orang pasti ada yang tahu. Entah orang dekat, entah teman, entah semua. Mana amal soleh kita yang kita lakukan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Latih. Itu amal yang paling bermanfaat, bisa menyelamatkan seorang pada hari kiamat kelak, di antaranya di padang mahsyar, ya. Subhanallah, sebagian orang tadi terfitnah dengan medsos. Dia berbakti sama orang tua, luar biasa. Kemudian dia share, alhamdulillah pagi hari ini saya telah menemani ibu saya telah inilah, saya telah. Ya, kita tidak nuduh orang ya. Kita bilang, jagal amal solehmu. Kalau kau sembunyikan lebih baik daripada kau share. Kalau kau sembunyikan, pintu riya sulit untuk masuk kepada engkau, ya, untuk kau masuki. Ya, setan bingung menggodamu. Tapi kalau kau share, sangat mudah dirimu untuk tertimpa dengan penyakit riya. Sebagian orang dia dipuji oleh orang lain, dia share pujiannya orang dalam di statusnya. Lihat, si fulan puji saya, ini pejabat puji saya, dia share di statusnya. Ya, buat apa? Maksudnya agar orang-orang tahu kau orang hebat dipuji sama pejabat. Jadi latih diri untuk tidak beramal saleh kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, apakah tidak boleh menampakkan amal soleh? Boleh. Yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang disembunyikan lebih baik. Yang disembunyikan lebih baik, lebih selamat daripada penyakit riya. Taib, yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah." Seorang tatkala dia bersendirian. Khalian, dia sendirian. Dia bukan menangis di depan banyak orang. Tapi tatkala dia sendiri bersendirian, mungkin dia salat malam, mungkin dia salat duha, mungkin dia di pojokan baca Quran sendiri, ya. Mungkin dia lagi, ya, intinya dia sendiri, dia menangis. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tidak mesti dia sendiri, tapi bisa jadi di depan banyak orang tapi dia seakan-akan sendirian. Sebenarnya mungkin kita lihat mesti ada sebagian orang lagi umroh, lagi haji, dia di pojokan Masjidil Haram, enggak ada yang kenal dia baca menangis, dia nikmati, ya.
Dia menangis bukan karena orang di sekitarnya, bukan. Dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pintu nangis bisa juga membuka pintu-pintu riya. Ya. Sebagian orang bahkan membuat-buat seakan-akan dia menangis ya. Waliyadzubillah. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keikhlasan tersendiri, menunjukkan ketulusan hatinya ketika dia bersendirian, dia ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia pun menangis bahkan dengan tangisan yang sangat banyak sampai air matanya berderai sampai jatuh ke tanah. Di sini Rasulullah menggunakan kata wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang mengingat Allah tatkala dia sedang bersendirian, fafadat aynah, sampai matanya mengalir. Padahal yang kita tahu yang mengalir bukan mata tapi air mata. Ini menunjukkan air mata yang keluar sangat banyak ketika dia bersendirian. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, sampai air matanya menetes ke tanah, ya. Dan tadi kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalau orang sudah terbiasa seperti ini, bahkan di depan banyak orang, dia tidak peduli dengan mereka, yang dia pedulikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin sedang di pesawat, mungkin sedang di bandara, mungkin sedang di bis, ya. Dia mengingat Allah, dia sendiri, dia menangis, dia tidak peduli dengan orang, ya. Dia juga termasuk dalam hadis ini, ya. Artinya dia bisa mengkondisikan hatinya, dia menangis bukan karena orang, tapi menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya kepada Allah atau karena rindunya kepada Allah. Ditafsirkan dua, karena takut kepada Allah atau karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Ada catatan, beberapa catatan yang harus diketahui. Yang pertama, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis-hadis ini rajulun, lelaki, kata para ulama tidak ada mafhumnya, artinya masuk dalamnya juga wanita. Oleh karenanya kalau ada wanita yang memiliki misalnya dia mudirah, misalnya kepala sekolah untuk sekolah wanita, kemudian dia adil, dia juga masuk dalam hadis ini. Contohnya juga wanita muda yang di masa muda kemudian dia taat kepada Allah, maka juga masuk dalam hadis ini. Contohnya juga 2 wanita yang saling berteman karena Allah, berpisah karena Allah, juga masuk dalam hadis ini. Kemudian berkaitan dengan masjid memang sulit karena asalnya wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Salatnya di rumah lebih afdal daripada salatnya di masjid. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seandainya kita bawakan maknanya lebih luas, artinya kalau lelaki rindu ke masjid, wanita ini rindu untuk salat. Dan wanita yang rindu untuk salat kelihatan dia salat dengan menikmati salat tersebut. Dia salat dengan menikmati, dia salat qobliyah, dia salat kemudian dia salat ba'diyah, dia nikmati salat tersebut. Dia tunggu-tunggu kapan waktu duha untuk dia salat. Dia tunggu-tunggu kapan waktu, meskipun tidak ke masjid. Syekh Utsaimin membawakan mungkin maksudnya kalau wanita seperti ini rindu untuk segera melaksanakan salat. Tidak seperti sebagian wanita, sebagian ibu-ibu yang salatnya sangat cepat, tapi ketika kalau sudah lihat medsos sangat lama, ya. Kalau sudah di hadapan Instagram, di hadapan Facebook, Masya Allah betah. Tapi kalau sholat pengen cepat-cepat. Bahkan Assalamualaikum langsung buka Instagram. Dia tidak menikmati sholat tersebut. Maka bukan dari golongan 7 ini. Kemudian demikian juga wanita yang digoda oleh laki tampan dan kaya raya. Kemudian dia berkata, saya takut kepada Allah. Ya, ini juga masuk dalam golongan ini. Demikian juga wanita yang bersedekah. Dan dia diam-diam, dia sembunyikan sedekahnya sampai tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wanita yang bersendirian, dia ingat Allah, kemudian dia pun menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut kepada Allah atau karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan berikutnya, lafal 7 tidak juga memberikan mafhum, artinya tidak terbatas pada 7 tersebut. Ya, para ulama menyebutkan ada amalan-amalan lain yang juga menunjukkan pelakunya dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan ada amalan-amalan lain yang dihimpun dalam suatu bait syair. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, wazid sab'atan idlala ghazin wa aunahu wa indhara dhi usrin wa takhfifa himlihi wa irfada dhi ghurmin wa auna mukatabin wa tajira sidqin fil maqali wa fi'lihi. Dan tambahkanlah dari 7 tersebut amalan yang lain. Di antaranya menaungi dan menolong seorang yang sedang berjihad. Dinaungi, diberikan peralatan untuk berjuang di jalan Allah, dinaungi keluarganya. Ini juga termasuk dinaungi pada hari kiamat kelak, membantu orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, memberikan tempo tambahan bagi orang terlilit hutang atau meringankan hutangnya. Orang itu punya hutang sama kita. Dia susah bayar, kita bilang enggak apa-apa, nanti lain kali aja. Atau kita bilang sudah kau bayar 50% saja. Ini juga termasuk perkara yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Pelakunya dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian juga di antaranya membantu orang yang memiliki hutang untuk membayarkan hutangnya. Ada orang punya hutang, dia enggak bisa bayar, kita bayarkan.
Udah saya yang bayarkan aja. Kalau bisa semuanya alhamdulillah, kalau enggak sebagiannya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau berikan kepada hati seorang muslim. Di antaranya au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Ya, kalau kita punya kawan dekat, kita tahu orang itu bertakwa kepada Allah, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata tidak mampu, kita lunaskan hutangnya. Kalau memang kita mampu, kalau enggak separohnya semampu kita. Ya. Kemudian di antaranya juga adalah membantu seorang budak mukatab. Mukatab adalah di zaman dahulu ada seorang budak yang dia bikin perjanjian sama tuannya, sama pemiliknya, majikannya. Dia bilang, "Tuan, saya adalah milik kamu, tapi saya ingin beli diri saya. Kau hargai saya berapa?" Maka misalnya tuannya bilang, "Kau boleh bebas dengan bayar 1.000 dinar." Maka dia bekerja. Dia cari uang 1.000 dinar, kemudian dia serahkan kepada majikannya, maka dia bebas. Nah, di antara amalan buat seorang bisa dinaungi pada hari kiamat kelak, dibayarkan dia. Berapa utang mesti 500 dinar, dibayarin agar dia merdeka. Ini juga membuat pelakunya dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian di antaranya seorang pedagang yang jujur dalam perkataan perbuatannya. Ini pedagang yang jujur sangat sulit, ya. Zaman sekarang. Ya. Sangat sulit, ya. Saya katakan juga termasuk para dokter. Ya, mohon maaf para dokter, ya. Terutama amanah kepada pasien, ya. Hati-hati dalam masalah memberi obat, ya. Kalau ada obat yang bagus, kasih yang bagus. Jangan pilihkan obat yang mahal yang kita ambil keuntungan, sementara ada obat yang lebih baik daripada itu. Ya, hati-hati ya. Kita harus amanah sama pasien. Ya. Karena memang banyak yang waspada saja, saya tidak ini, tapi waspada saja. Kita berusaha amanah, jujur kepada pasien, itu pintu kita untuk dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kalau memang ada obat yang baik, lebih murah, suruh beli yang murah aja. Ya. Kalau memang sama, enggak apa-apa. Kalau sama memang kualitasnya, harganya mirip-mirip, enggak ada masalah. Kita kerjasama dengan penjual obat. Tapi kalau ternyata ada yang lebih murah, sebagai bentuk amanah, seandainya kita yang jadi pasien, apa yang kita inginkan? Kita inginkan dapat obat yang sesuai, yang murah, yang bisa menyembuhkan. Ini di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan ada amalan-amalan lain selain 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga, ya, dalam hadis yang lain juga tentang sedekah, ada datang riwayat khusus bahwasanya sedekah menaungi orang pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang akan di bawah naungan sedekahnya sampai Allah beri keputusan menghukum di antara manusia. Jadi kalau kita punya sedekah, semakin banyak sedekah kita, maka naungan kita semakin rindang, kita semakin teduh. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk sedekah. Orang yang sedekah itu berbuat baik pada dirinya sendiri. Orang yang pelit sedekah, itu dia pelit pada dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi." Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Anda pengin susah hari kiamat? Udah, kalau Anda enggak pengin susah, sedekah. Ini aset bagi Anda di akhirat. Sedekah akan datang menaungi Anda pada hari kiamat. Yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ujub, bukan untuk bangga-banggaan. Kemudian di antaranya seperti membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Iqra'u Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Bacalah dua surat Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tuhajjani an ashabiha. Maka dua surat ini akan datang pada hari kiamat, ya, seperti awan, ya, yang menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Ya, jadi akan menjadi naungan pada hari kiamat kelak, ya. Ini di antara amalan-amalan yang bisa menaungi seorang pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para dokter apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebab agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.